Menjadi seorang guru bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan profesi yang mulia. Maka tabah dan ikhlaslah, dan ingat, apa yang datangnya dari hati akan sampainya ke hati. Saya Aswan Cikaragiding dari SD Negeri 040 Labasa. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Orang salah harus dihukum, biar adil buat seluruh kaum. Aku ucapkan Assalamualaikum, sambutlah pagi dengan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku yang cakep-cakep dan cantik-cantik? Semoga sehat-sehat saja seperti Bapak di sini. Nah, hari ini kita belajar apa ya? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pembelajaran ini menjadi berkah buat kita semua. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita semangatkan diri dengan yel-yel. Yel-yelnya adalah ketika Bapak ucapkan semangat pagi, anak-anak mengatakan pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, kita ulang satu kali lagi, yang semangat dengan gerakan yang semangat pula. Semangat pagi, 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 pagi. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, nah ini kita belajar apa ya? Kita lihat dulu kadenya. Di pembelajaran ini, kita akan belajar tentang tumbuh dan kembang manusia terkait masa pubertas. Nah, pertanyaannya, tahukah kalian apa itu masa pubertas? Apa-apa saja yang disiapkan dalam masa itu? Dan apakah anak-anak sekalian sudah memasuki masa pubertas? Nah, di sini kita akan mencari tahu. Fungsinya adalah agar anak-anakku sekalian meningkat pengetahuannya tentang masa pubertas serta terhindar dari dampak negatifnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambah ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Sementara itu, perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan fungsi tubuh dan tingkah laku. Pertumbuhan dan perkembangan biasanya berjalan seiringan. Sebagai makhluk hidup, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa bayi. Masa bayi dilalui saat manusia baru lahir hingga berusia 2 tahun. Pada masa bayi, manusia sangat bergantung terhadap orang tua. Air susu ibu atau sering kita sebut ASI menjadi sumber makanan utama manusia pada masa bayi. Pada masa bayi, manusia belum bisa berjalan dan berbicara. Tahap yang kedua, masa balita. Balita adalah singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita dilalui manusia pada usia 2 hingga 4 tahun. Pada masa balita, manusia sudah mulai belajar jalan, bisa bicara. Manusia juga mulai bisa melakukan aktivitas lain seperti berlari dan melompat. Yang ketiga, masa anak-anak. Masa anak-anak dilalui manusia dari usia 5 sampai 11 tahun. Pada masa anak-anak, manusia sudah lancar berjalan dan berlari. Manusia juga sudah mulai lancar berbicara. Beberapa aktivitas lain juga sudah mulai dilakukan secara mandiri. Yang berikutnya adalah masa remaja. Masa remaja dilalui manusia dari usia 11 hingga 21 tahun.
Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak hingga masa dewasa. Masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Pada tahap ini, manusia mengalami masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik dan pematangan organ reproduksi. Yang berikutnya, yang kelima, adalah masa dewasa. Pada masa dewasa dilalui manusia pada usia 21 tahun hingga 50 tahun. Manusia dewasa dianggap dapat berpikir secara matang. Selain itu, manusia dewasa sudah bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia dewasa juga sudah berkeluarga dan memiliki keturunan. Masa yang terakhir adalah masa lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Masa lansia dilalui manusia saat berusia di atas 50 tahun. Pada masa lansia, manusia mulai mengalami penurunan kemampuan dan fungsi fisik. Manusia juga mulai mengurangi aktivitasnya. Nah, anak-anak sekalian, kita kembali ke masa pubertas. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kalian sudah masuk ke masa pubertas? Kita jelaskan dulu masa pubertas. Masa pubertas salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di saat itu, manusia ada pada masa remaja. Pada masa remaja, manusia mengalami masa pubertas. Masa pubertas adalah masa manusia mengalami perkembangan organ reproduksi. Masa pubertas antara laki-laki dan perempuan terjadi pada rentang usia yang berbeda. Perkembangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan juga berbeda. Pada masa pubertas, laki-laki dan perempuan menghasilkan hormon yang mempengaruhi perubahan fisik dan tingkah laku. Hormon merupakan zat yang dihasilkan tubuh untuk mengendalikan proses di dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan laki-laki dan perempuan berbeda. Ayo kita perhatikan perbedaan masa pubertas laki-laki dan perempuan berikut. Laki-laki terjadi pada usia 12 hingga 16 tahun. Menghasilkan hormon testosteron, mengalami mimpi basah. Nah, kita lihat perbedaannya dari perempuan. Perempuan terjadi pada usia 10 hingga 16 tahun, menghasilkan hormon estrogen dan mengalami menstruasi. Tahukah kamu, ciri utama masa pubertas adalah berfungsinya organ reproduksi. Masa pubertas pada perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah keluarnya darah dari kelamin perempuan. Menstruasi disebabkan oleh penurunan dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Sementara itu, pubertas pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah adalah keluarnya sel sperma pada alat kelamin laki-laki. Mimpi basah terjadi karena testis sebagai organ penghasil sperma telah penuh. Testis dapat penuh karena menghasilkan jutaan sperma setiap hari. Menarik bukan? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mari kita sama-sama membuat kesimpulan. Anak-anak sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kalau kalian ingin membuat kesimpulan berupa narasi cerita, itu bagus. Kalau anak-anak sekalian lebih mudah membuat gambar, itu juga bagus. Atau ada yang ingin berpuisi, membuat puisi terkait dengan perkembang dan pertumbuhan manusia, terkait dengan pubertas, boleh juga. Atau Anda yang mau berpantun seperti Bapak, bisa juga lebih bagus lagi, karena Bapak juga suka pantun. Nah, anak-anak sekalian, tidak ada kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang salah yaitu ketika Anda tidak berani mencoba.
Oke, berani mencoba. Saya akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.